wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Korlita Ceyani dengan NIM 232180199 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 3E. Video ini dibuat untuk penilaian UAS Perencanaan Pembelajaran, yaitu membuat video tutorial modul ajar. Berikut videonya. Halo guys, jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat modul ajar. Di sini saya membuat modul ajar dengan materi IPA kelas 6, yaitu 6 benua di dunia. Berikut video penjelasannya. Modul ajar yang akan saya buat berisi yang pertama ada identitas modul. Di identitas modul itu terdapat nama penyusun, instansi, tahun penyusunan, jenjang sekolah, mata pelajaran, materi, dan alokasi waktu. Untuk nama penyusun diisi dengan nama kita sendiri, yaitu nama pembuat modul. Untuk instansi diisi sesuai dengan tempat mengajar kita. Misalnya, saya mengajar di SD Negeri Pangan Gudang, maka nama instansi yang saya masukkan adalah SD Negeri Pangan Gudang. Tahun penyusunan diisi oleh tahun berapa modul ajar ini dibuat. Karena saya membuat modul ajar ini pada tahun 2024, maka tahun penyusunan saya isi tahun 2024. Jenjang sekolahnya yaitu sekolah dasar, karena materi 6 benua di dunia yang saya pilih adalah materi untuk kelas 6 sekolah dasar. Selanjutnya ada mata pelajaran. Mata pelajaran diisi sesuai dengan materi yang kita pilih, di mana 6 benua di dunia termasuk bagian dari ilmu pengetahuan sosial, sehingga mata pelajaran diisikan IPAS. Selanjutnya materi. Sesuai yang sudah saya katakan dari awal, materi yang akan saya ajarkan adalah materi 6 benua di dunia. Jadi materi diisikan sesuai dengan materi yang akan kalian ajarkan kepada peserta didik. Yang terakhir ada alokasi waktu. Alokasi waktu bisa kalian tentukan sesuai dengan berapa lama waktu pelajaran yang sudah ditentukan. Misalnya 2 kali 30 menit. Untuk kompetensi awal, kalian bisa mencari di berbagai modul-modul ajar yang lainnya. Seperti saya, itu mengambil dari modul Kemendikbud. Nah, kompetensi awal yang pertama peserta didik dapat menyebutkan nama-nama benua yang ada di dunia dan mengenali letak geografis masing-masing benua. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan ciri-ciri fisik setiap benua, jenis iklim, pegunungan, dan sungai besar yang ada di masing-masing benua. Yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan jumlah benua dengan karakteristik geografi dan budaya yang berbeda-beda. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan negara atau wilayah penting yang ada di setiap benua.
Setelah kompetensi awal dibuat, kita membuat profil pelajar Pancasila. Pada kegiatan pembelajaran ini akan dilatihkan dimensi profil pelajar Pancasila tentang yang pertama, berkebinekaan global, yang kedua beriman, yang ketiga kreatif, dan yang keempat bernalar kritis. Selanjutnya, sarana dan prasarana yang berisikan alat dan bahan, sarana prasarana, serta bahan ajar yang kita butuhkan untuk mengajar. Di sini saya membutuhkan alat dan bahan seperti spidol, kertas, dan alat tulis. Sarana dan prasarananya sendiri, yang pertama laptop, yang kedua LCD proyektor, yang ketiga speaker, yang keempat peta dunia, dan yang kelima adalah globe. Untuk bahan ajarnya sendiri berupa buku pelajaran ilmu pengetahuan sosial berupa media slide PowerPoint. Selanjutnya ada target peserta didik. Di sini menargetkan peserta didik reguler atau umum. Karakteristik heterogen, jumlah 15 peserta didik. Itu disesuaikan dengan anak peserta didik yang berada di dalam kelas. Yang selanjutnya ada model pendekatan, metode, dan asesmen pembelajaran. Dengan moda tatap muka atau luring, model STAD atau Student Team Achievement Division, pendekatan saintifik berbasis TPA-CK, metode demonstrasi ceramah bervariasi, diskusi dan tanya jawab, asesmen kelompok dan individu, dan jenis asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Yang selanjutnya ada komponen inti. Yang pertama ada capaian pembelajaran. Elemen peserta didik mampu mencocokkan nama benua dengan negara yang ada di dalamnya, serta mampu mengidentifikasi dan menyebutkan nama-nama 6 benua di dunia, yaitu Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, dan Antartika. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati slide PowerPoint, peserta didik mampu dapat menyebutkan dan mengidentifikasi nama-nama benua yang ada di dunia. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik memahami perbedaan ekosistem yang ada di berbagai benua. Yang ketiga, melalui kegiatan praktik, peserta didik mampu menunjukkan letak geografis benua pada peta dunia atau globe. Selanjutnya ada pemahaman bermakna. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan nama-nama benua yang ada di dunia. Yang kedua, peserta didik mampu memahami perbedaan ekosistem yang ada di berbagai benua. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan letak geografis benua pada peta dunia atau globe. Yang ketiga yaitu C, pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang benua-benua di dunia? Coba sebutkan beberapa nama benua yang kalian tahu. Nomor 2, pernahkah kalian mendengar tentang perbedaan iklim di benua-benua yang ada? Apa yang membuat iklim di setiap benua berbeda? Yang selanjutnya yaitu D, persiapan pembelajaran. Guru menyiapkan kebutuhan pembelajaran seperti bahan ajar, media pembelajaran, dan alat dan bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu membuat kegiatan pembelajaran yang berisi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pembelajaran ini dibuat dan disesuaikan berdasarkan model pelajaran kalian. Nah, yang saya gunakan yaitu model Student Team Achievement Division. Yang selanjutnya kita membuat asesmen dengan jenis dan bentuk. Yang pertama ada asesmen diagnostik atau sebelum pembelajaran dengan bentuk lisan. Yang kedua ada asesmen formatif selama proses pembelajaran dengan bentuk instrumen observasi dengan teknik tunjuk kerja dan observasi dan alat ukur rubrik atau instrumen penilaian. Yang ketiga ada asesmen sumatif di akhir pembelajaran, bentuk soal tes tertulis, teknik pilihan ganda dan isian, alat ukur rubrik atau instrumen penilaian.
Yang selanjutnya ada pengayaan dan remedial. Untuk pengayaannya, bagi peserta didik yang sudah memahami materi pengumpulan data, maka akan diberikan pengembangan latihan atau menjadi tutor sebaik untuk memperluas pemahaman siswa. Untuk yang remedial, dari hasil evaluasi kegiatan, bagi siswa yang belum memahami materi secara baik, diberikan proses ulasan dan pengulangan dengan modifikasi tugas sesuai dengan penguasaan kompetensi siswa. Selanjutnya yaitu materi. Jadi sebelum membuat modul ajar, kita diwajibkan untuk mencari materi yang akan kita ajarkan kepada peserta didik. Kemudian akan kita tuangkan di poin materi berikut ini. Setelah kegiatan pemaparan materi selesai, kita membuat refleksi peserta didik dan guru. Yang pertama, untuk pertanyaan refleksi untuk peserta didik, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Adakah yang kalian tidak mengerti dari pembelajaran hari ini? Dan pembelajaran apa yang kalian dapatkan setelah belajar tentang benua? Pertanyaan ini dibuat agar kami sebagai guru atau kita sebagai guru mengerti seberapa pemahaman peserta didik dari apa yang telah kita ajarkan. Untuk yang B ada pertanyaan refleksi untuk guru. Yang pertama, bagaimana keterlibatan peserta didik? Apa saja kesulitan yang dialami oleh peserta didik? Apa saja langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Dan bagaimana yang perlu diperbaiki dari seluruh kegiatan pembelajaran ini? Jadi kita sebagai guru harus tahu kekurangan kita saat mengajar peserta didik. Lalu glosarium yang biasanya berisi mengenai cuplikan-cuplikan pengertian dari materi yang telah kita ulas di atas, seperti macam-macam asesmen dan pengertian tentang benua, keanekaragaman, dan iklim. Yang terakhir merupakan daftar pustaka. Karena saya mengambil dari berbagai modul ajar pada kelas 6, maka daftar pustaka saya berisikan sama dengan modul ajar yang saya contoh capaian pembelajarannya. Lalu selanjutnya kita membuat instrumen penilaian dengan sesuai asesmen yang telah kita tentukan. Setelah membuat penilaian kognitif, kita membuat lagi soal evaluasi untuk di akhir pembelajaran beserta kunci jawabannya, agar kita paham seberapa paham siswa mengenai materi yang telah kita berikan. Karena kita menggunakan model pembelajaran STAT, di mana model itu merupakan banyak berkelompok, maka kita buatkan LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok mengenai materi yang telah kita berikan. Karena di awal sudah tertera saya menggunakan bahan ajar media slide PowerPoint, maka jangan lupa untuk membuat PowerPoint yang berisikan mengenai materi yang akan kita berikan ke peserta didik. Cukup sekian video tutor modul ajar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.